Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik Ibu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah itu baik. Hari ini siapa yang akan masuk nih? Jasmine Bu, Oh, Jasmine. sama Mela, Mela. sama Kiki. Keterangannya apa? Ada yang tahu nggak keterangannya apa? Lolos Bu, tadi di jam pertama dia masuk. Oke, nanti kalau kata ibu ya, tulis di absen siapa yang bisa masuk. Baik Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan, oh iya, sebelum kita memasuki materi kita membaca doa terlebih dahulu. Tapi karena ini udah mata pelajaran yang ketiga, jadi kita awali saja dengan membaca basmalah. Baik, oke. Sekarang ada yang tahu nggak kita akan mempelajari tentang apa? Belum tahu Ibu. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis sumber hukum Islam yang mutlak atau yang disepakati. Nah, udah ada pernah dengar belum nih sumber hukum Islam yang mutlak atau yang sudah disepakati? Al-Quran Ibu. Oh iya, itu benar. Itu salah satu sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang sumber hukum Islam yang mutlak atau disepakati. Nah, sumber hukum Islam yang mutlak atau yang telah disepakati ada empat. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada qiyas, dan yang keempat ada ijma. Benar. Nah, mari kita bahas satu persatu sumber hukum Islam yang mutlak. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata bacaan atau membaca. Sedangkan secara istilah para ulama usul fikih mengungkapkan beberapa definisi sebagai berikut. Menurut Safi Hasan Abu Thalib menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan dasar dan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama bagi syariat Islam. Dan yang kedua ada hadis. Oh iya, itu lupa memberitahu kalian, silahkan buka PPT yang telah dibagikan ke dalam grup. Dari tadi itu membaca, kalau kalian tidak melihat apa yang dibaca kan kalian bengong nih. Jadi silahkan buka PPT yang telah dibagikan ya. Gimana Bu? Nggak Ada di grup. Nah, selanjutnya ada hadis. Yang hadis ini adalah sumber hukum Islam yang mutlak yang kedua. Nah, hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu diantaranya artinya ada baru, dekat, dan dekat. Adapun pengertian al-hadis menurut ahli, salah satu ahli, dia mengatakan bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan,
setelah kalian menuliskan soal di kertas ini, Ibu minta kalian untuk bertanya kembali lagi kepada Ibu dan akan Ibu acak dan Ibu kembalikan lagi kepada kalian secara acak dan kalian akan menjawab soal yang telah kalian tulis tapi secara acak. Jadi kalian menulis soal dan akan menjawab pertanyaan dari teman kalian. Jadi akan menjawab pertanyaan dari teman kalian. Jadi silakan tulis pertanyaannya di kertas ini dan silakan kumpulkan kembali ke Ibu. Oke? Baik, Ibu. Oke, silakan ini. Sudah, Ibu. Oke. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu akan membagikan dan kalian silakan jawab kembali pertanyaan yang telah ditulis di kertas ini. Oke, kalian sudah menjawab pertanyaan yang telah Ibu bagikan. Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk membacakan pertanyaan serta jawaban yang telah kalian tuliskan di kertas yang telah Ibu bagikan. Ibu minta Kak Hesti untuk membacakan soal dan jawabannya. Silakan maju Kak Hesti. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam dari sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, tadi dijelaskan itu ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga qiyas. Oke, Terima kasih ya Kak Hesti. sama Ibu. Baik. Oke anak-anak, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah sumber hukum Islam yang utama atau yang disepakati. Nah, sumber hukum Islam yang utama atau yang disepakati itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan qiyas. Nah, masing-masing dari keempat sumber hukum Islam yang utama itu memiliki pengertiannya masing-masing dan memiliki pengertian secara terminologi dan etimologi. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Silakan Kak Hesti memimpin doa penutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, depan kita akan membahas sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.